Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Adapun apel tausiah pagi hari ini dengan judul Adabul Mizah, yaitu adab-adab bercanda. Kita semua mungkin suka bercanda dengan teman-teman kita, dengan adik-adik kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita. Terkadang candaan seseorang itu bukan membuat orang lain senang, tapi malah membuat orang lain sakit hati. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui adabul mizah, yaitu adab-adab bercanda di dalam tuntunan agama kita. Sesungguhnya agama kita ini adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan dan adab-adab yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita jalankan, maka insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Banyak timbul masalah dalam kehidupan seseorang karena dia mengabaikan tuntunan-tuntunan, adab-adab dan etika-etika yang diajarkan di dalam agama kita ini. Yang pertama, bahwa bercanda itu adalah suatu hal yang dibolehkan dalam agama kita. Dibolehkan bercanda. Nabi SAW juga bercanda. Banyak di dalam riwayat-riwayat diterangkan bagaimana candaan Nabi SAW kepada para sahabat. Tetapi tentunya Nabi SAW bercanda dan beliau tidak mengucapkan kecuali al-haq, kecuali yang benar. Misalnya Nabi SAW berkata kepada seseorang lelaki yang datang kepada beliau. Orang ini meminta agar disediakan tunggangan untuk ikut berperang. Kata Rasulullah SAW, saya akan membawa engkau di atas punggung seekor anak onta. Laki-laki tersebut menyangka, bagaimana saya bisa menunggangi anak onta? Karena dia menyangka Rasulullah SAW sedang mengolok-oloknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah setiap onta dilahirkan oleh onta? Bagaimanapun onta, sebesar apapun dia, pada awalnya dia adalah onta yang dilahirkan oleh seekor onta yang betina. Rasulullah SAW bercanda dengan sahabat tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Umair, saudara laki-lakinya Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, maza fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabarnya Nugair? Nugair itu adalah burung kecil. Dan Rasulullah SAW sambil tertawa menanyakan hal itu kepada Abu Umair. Kemudian dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita. Kemudian wanita tersebut meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapakah suamimu? Apakah suamimu yang di matanya ada putih-putih? Maka wanita itu segera pulang ke rumahnya. Kemudian Kemudian memeriksa mata suaminya. Dia khawatir kalau suaminya ditimpa oleh penyakit buta. Karena kalau orang buta matanya putih. Kata suaminya, bukankah setiap orang itu ada bagian yang putih di matanya? Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga bercanda. Rasulullah SAW juga bercanda untuk menghilangkan kebosanan para sahabat. Tetapi bercandanya Rasulullah SAW adalah sebatasnya saja, sekedarnya saja. Kemudian bahwa kita ini tidak boleh terlalu banyak bercanda. Setiap saat bercanda terus dengan teman-temannya. Ini juga tidak dibolehkan. Kata ulama, al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Bahwa bercanda dalam ucapan itu seperti garam pada makanan. Kalian lihat pada makanan itu ada garam dan semua makanan pasti mengandung garam. Supaya apa? Supaya enak rasanya. Begitu pula bercanda. Adanya canda adalah supaya hubungan kita dengan orang lain terasa enak, tidak tegang. Tetapi sekedarnya saja sebagaimana garam. Garam kalau terlalu banyak pada makanan, makanan tidak enak rasanya. Tapi kalau tidak ada garam sama sekali, makanan juga terasa hambar. Jadi bercandalah dan bercandalah sekedarnya saja.
Kemudian di dalam bercanda kita tidak boleh mengolok-olok agama kita. Ya, istihza biddin, mengolok-olok agama kita, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi SAW, mengolok-olok Al-Quran, atau ya mengejek, mengolok-olok sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Banyak orang bercanda dengan mengolok-olok salat. Banyak video-video yang beredar seperti itu. Ya, mengolok-olok ajaran salat, atau mengolok-olok cadar, ya, atau mengolok-olok celana cingkrang di atas mata kaki dan seterusnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Itu merupakan salah satu perilakunya al-munafiqin, orang-orang munafik, yaitu mengolok-olok agama. Meskipun dengan maksud bercanda, oh saya bercanda, tidak dibolehkan. Tetap yang mengolok-olok agama itu adalah sesuatu kekufuran yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhud wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum." Ya, jika kamu bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan kami hanya sebatas ngobrol. Kepada orang-orang munafikin, ya. Kami hanya sebatas ngobrol, kami hanya sebatas bermain-main, ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian ya beralasan lagi. Ya, sesungguhnya kalian telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya kalian beriman, ya. Kemudian ketika kita bercanda, kita tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, meskipun candaan tidak boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya berkata di hadapan sahabatnya ketika sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami." Kata Rasulullah SAW, "Iya, saya bercanda dengan kalian, tetapi aku tidak mengatakan kecuali yang hak, yang benar." Maka kita tidak boleh berbohong dalam bercanda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lillazi yuhaddisul haditsa wa yakzib yudhika bihil qaum. Wailul lahu wa wailul lahu." Ya, kebinasaan dan kehancuranlah bagi seseorang yang dia ya ingin membuat orang lain tertawa. Kemudian dia berdusta dalam candaannya tersebut. Wailul lahu wa wailul lahu. Kebinasaan baginya dan kebinasaan baginya. Jadi walaupun dengan maksud bercanda, kita tidak boleh berdusta kepada orang lain. Dusta itu tetap diharamkan, ya, walaupun dengan maksud bercanda. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika bihi julasa'ahu yahwi biha fin nari ma baina ma abadu ma baina suraya." Kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia ya berbicara supaya orang lain ikut tertawa, supaya teman-teman duduknya ikut tertawa. Ya, tetapi dia berdusta dalam ucapan-ucapannya. Maka orang itu akan dibenamkan ke dalam neraka jahanam lebih jauh jaraknya daripada bintang Suraya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam bercanda tidak boleh menakut-nakuti. Ya, prank namanya, menakut-nakuti orang, mungkin dengan kostumnya, mungkin dengan wajahnya yang dibuat seseram mungkin, atau dengan suara-suara, ya, atau dengan gerakan-gerakan tertentu, atau dengan mengambil barang orang lain supaya dia takut, atau dengan mengacungkan senjata misalnya, dengan maksud bercanda, saya canda, ya, mengacungkan benda tajam ke wajah orang misalnya, ini diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh bercanda dengan menimbulkan ketakutan pada orang lain. Dari Abu Laila, beliau menceritakan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, bahwasanya para sahabat sedang dalam perjalanan menuju suatu peperangan. Maka ketika itu mereka sedang istirahat. Dan ada seseorang di antara sahabat yang memegang tali. Ini mereka mau berangkat ke medan perang. Kemudian, ya ketika sahabat ini tertidur, ada orang sahabat-sahabat lain yang ingin mengerjainya. Diambil tali sahabat tersebut. Dan dia terbangun dan kaget luar biasa. Dia kira itu musuh yang sedang menyergapnya. Maka kata Rasulullah SAW, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian juga di dalam bercanda kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ini juga tidak dibolehkan. Termasuk diantaranya menceritakan aib orang lain, kekurangan orang lain di hadapan teman kita supaya teman ini tertawa. Ini juga tidak dibolehkan. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek, mengolok-olok kaum yang lain. Termasuk juga misalnya mencela orang muslim, merendahkan orang muslim. Saya maksudnya bercanda kok, enggak boleh. Ya. Namanya ihtikar, istihza bil muslim, merendahkan, mengolok-olok orang muslim. Ini tidak dibolehkan, termasuk menghina fisiknya. Ada orang yang terlalu tinggi kita ejek, ya. Ada orang yang terlalu kecil kita ejek, ada yang terlalu gemuk kita ejek, ada yang jelek wajahnya kita ejek. Ya, kita olok-olok terus, ya. Ini juga tidak dibolehkan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim."
sudah dianggap seseorang itu berbuat buruk jika dia menghinakan saudaranya yang sesama muslim. Ya, kita hinakan, entah itu kampungnya, entah kampung halamannya, entah itu ibu bapaknya, entah itu pakaiannya, entah itu tulisannya, entah itu apapun yang terkait dengan seorang muslim, kalau kita ejek, kita olok-olok, walaupun dengan maksud bercanda, saya bercanda kok, ya, itu tidak dibolehkan dan dianggap sudah berdosa kalau seseorang melakukan hal tersebut. Kemudian juga tidak boleh terlalu sering bercanda. Ya, ada orang yang selalu bercanda dengan siapa saja, dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan gurunya, dengan pimpinannya, dengan atasannya, dengan siapa saja. Ini tidak dibolehkan. Bercandalah dengan orang yang memang mau bercanda. Kalau enggak, ya bisa saja kita yang kena marah, mungkin kita yang dibenci oleh orang tersebut. Ya, maka bercandalah dengan sekedarnya saja, karena fungsinya adalah untuk menghilangkan kebosanan, ya, dalam kehidupan kita ini. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau mengatakan, iqtasid fi mizahika, sederhanalah dalam bercanda. Ya. Kemudian beliau mengatakan ma'al kubara, dengan orang-orang yang merupakan orang-orang terhormat. Ya. Kemudian fa innal ifrata fihi yuzhibul baha, orang yang terlalu banyak bercanda maka akan hilang wibawanya. Lihatlah orang-orang yang terlalu banyak bercanda, setiap hari bercanda. Dengan dia bercanda dengan orang yang anak kecil, orang dewasa, siapapun diajak bercanda, ya, maka orang tersebut akan hilang wibawanya di hadapan orang lain. Kemudian wa yujarri alaika sufaha. Kalau orang terlalu banyak bercanda, maka orang-orang bodoh, orang-orang jahil akan membuat lancang terhadap dia. Ya. Kemudian juga tidak boleh bercanda laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, kalau dengan ibu kita, dengan saudara perempuan kita enggak masalah. Tapi antara ikhwan dan akhwat bercanda ini diharamkan. Ya, termasuk hal-hal yang menjerumuskan ke dalam dosa, ini tidak boleh. Maksud saya bercanda supaya akrab, enggak ada. Hal ini diharamkan oleh agama kita, tidak dibolehkan. Kemudian juga tidak boleh ghibah dalam bercanda. Menyebut-nyebut kekurangan orang lain dengan maksud bercanda. Saya bercanda, tapi yang kita sebut kekurangan-kekurangan orang lain, aib-aib orang lain. Ini tidak dibolehkan. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian menggunjingkan sebagian yang lain. Kemudian dalam bercanda juga harus memilih waktu yang tepat. Ya, teman kita lagi sedih, mungkin dia lagi kehilangan, lagi kena musibah, lagi ya ada yang meninggal anggota keluarganya misalnya, jangan bercanda di saat itu. Atau di dalam kelas misalnya, orang lagi serius belajar, lagi fokus kepada pelajaran, yang ini maunya bercanda terus, ini tidak dibolehkan. Atau dalam pengajian, ketika guru menyampaikan pengajian dengan sangat serius, materinya berat misalnya, ya, saat itu kita tidak boleh bercanda. Maka lihat pula ya waktu yang tepat untuk bercanda, dengan siapa kita bercanda dan berapa takarannya, jangan terlalu banyak sehingga bisa kita kehilangan harga diri di hadapan orang lain. Nah, ini beberapa nasihat penting di dalam bercanda. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan setiap tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang-orang muslim yang lurus sikapnya, lurus suluknya dan perilakunya dalam kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.